Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, sedulurku sekalian, semoga bahagia selalu dan sehat selalu. Ada satu kata yang ini dimaknai secara negatif, yaitu radikalisme. Radikalisme sering diarahkan pada kelompok Islam yang menginginkan tegaknya syariah Islam secara kafah. Dan mungkin dalam makna lain, mereka yang menginginkan ayat suci di atas ayat konstitusi. Dikatakan oleh kekuasaan bahwa kelompok radikal ini adalah mereka-mereka yang merusak Indonesia, membahayakan Indonesia. Tapi ada yang menarik, yaitu ungkapan dari Pak Bushro Mukhodas. Beliau memaknai radikalisme itu dengan arti yang berbeda dan membalikkan apa yang disampaikan tadi. Beliau menyampaikan bahwa ada radikalisme yang lebih ganas, lebih parah, lebih brutal, dia katakan. Yaitu radikalisme politik kekuasaan. Di mana radikalisme politik kekuasaan ini menyebabkan penguasa itu dominasinya semakin kuat, semakin otoriter, dan tindakannya brutal. Kenapa demikian? Karena ada kepentingan oligarki bisnis dan oligarki politik. Mereka-mereka yang memiliki modal kuat, para kapitalis, mengendalikan kekuasaan, sehingga kekuasaan itu menjadi radikal. Ini yang menarik. Dan posisi rakyat di mana? Rakyat ini hanya dijadikan kuda tunggangan. Dipakai waktu pemilu dan pilkada maupun pemilu nasional. Setelah itu, rakyat cenderung dikelabui dan dikhianati. Inilah radikalisme politik kekuasaan. Dari mana contohnya? Banyak diberikan contoh oleh beliau, misalnya terkait dengan RUU haluan ideologi Pancasila, yang kemudian disambungkan menjadi RUU BPIP. Sebenarnya kontennya nggak jauh-jauh beda, maknanya kembali pada perspektif Pancasila menurut penguasa. Dan akhirnya Pancasila ini akan dijadikan alat pukul saja kepada mereka-mereka yang kontra terhadap kekuasaan. Wabil khusus tentunya umat Islam. Terus apalagi? Terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law. Walaupun mungkin berubah nama menjadi Cipta Kerja, kelihatan lebih bagus, lebih enak. Tetapi ternyata di dalamnya adalah karpet merah untuk investasi asing yang sebenarnya di dalamnya demi kepentingan oligarki kekuasaan, demi kepentingan para kapitalis pemegang modal, sementara rakyat bukan menjadi prioritas utama. Apalagi, ini yang sangat mengerikan terakhir, dana pendidikan malah kemudian diserahkan kepada yayasan milik Taipan, milik oligarki. Ini kan lucu sekali. Harusnya dana pendidikan diarahkan untuk rakyat, malah diserahkan pada yayasan milik Taipan. Dan gejala otoritarianisme seperti Orde Baru sepertinya menghinggapi rezim negeri ini dan penguasa negeri ini. Tambah ngeri lagi, dinasti politik, anaknya diajukan menjadi penguasa, ponakannya, dan ya keluarganya lah. Inilah dinasti politik. Apa yang terjadi? Ya melanggengkan politik oligarki yang terjadi. Dan yang paling baru, bagaimana Joko Chandra bisa masuk ke Indonesia padahal dia DPO, tapi bisa muter-muter 3 bulan di Indonesia dan bisa melakukan banyak hal. Artinya apa? Oligarki itu bisa melumpuhkan hukum di Indonesia. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Wajar kemudian Pak Bushro Mukhodas membuat satu pernyataan yang menurut saya cukup keras ya. Beliau mengungkapkan KPK diremuk, sumber daya alam minerba dikeruk investor, dana pendidikan dipersembahkan untuk Taipan. Apalagi yang tersisa pada rezim kebajikannya. Momentum pandemi pun dirampok untuk upaya sahkan RUU Omnibus Law. Aktivis diretas, kebebasan mimbar akademik diteror. Ini namanya mafia dan bandit politik. Luar biasa. Inilah radikalisme yang mengerikan. Radikalisme politik kekuasaan. Akhirnya apa? Ya,
Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu sebenarnya adalah dari oligarki, untuk oligarki, oleh oligarki. Ya, saya ulang ya. Dari oligarki, oleh oligarki, dan untuk oligarki. Demokrasi ya hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk kapitalisme, untuk imperialisme, untuk mengeruk kekayaan di Indonesia. Mana pernah rakyat punya kedaulatan, ya enggak? Rakyat dianggap hanya ketika terjadi pemilu. Untuk apa? Memilih para tiran baru atau melanggengkan tiran-tiran yang lama. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Terus, perilaku radikalisme politik kekuasaan ini pasnya disebut apa? Ya tadi kata Pak Busro, bandit politik, mafia politik, kalau saya boleh mengatakan, inilah pengkhianat bangsa yang sejujurnya. Inilah pengkhianat bangsa yang sejujurnya. Nah, anehnya, penguasa atau kekuasaan yang radikal ini tadi malah kemudian membuat narasi bahwa khilafah itu yang dituduh sebagai perusak bangsa. Ya, khilafah disamakan dengan komunisme. Aduh, ini kan ngeri banget ya. Akhirnya apa? Ya, Pancasila itu hanya sebagai alat pukul kepada umat Islam untuk apa? Untuk melindungi kepentingan para kapitalis melanggengkan penjajahan di negeri ini. Sahabatku sekalian, tindakan yang seperti ini adalah tindakan dolim. Penguasa yang seperti ini, penguasa yang jauh dari rasa keadilan. Dan ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala laknatullahi ala zalimin. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surganya. Ma min abdi yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasul lir'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diserai Allah untuk tugas mengurus rakyat mati pada hari kematiannya, sementara ia mengkhianati rakyatnya, Allah haramkan surga bagi dirinya. Naudzubillahi min dzalik. Kita membutuhkan tentunya pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, seperti pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syariah Islam, yang menjalankan syariah Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan banyak pemimpin-pemimpin yang lain. Dan pola kepemimpinan yang adil, yang tidak zalim, hanya bisa dibangun dengan syariah Islam. Dan syariah Islam ini hanya akan tegak dengan adanya institusi khilafah. Dan institusi khilafah ini bukanlah sesuatu yang kemudian ala Hizbut Tahrir atau tidak ala Hizbut Tahrir. Khilafah itu adalah ajaran Islam. Landasannya adalah dalil-dalil yang qot'i. Seperti halnya dia wajib hukumnya menerapkan syariah Islam, wajib menegakkan sholat 5 waktu, zakat, puasa, haramnya riba, termasuk di dalamnya kewajiban mengangkat seorang khalifah, menegakkan khilafah di tengah-tengah kaum muslim. Inilah kewajiban-kewajiban yang berlandaskan pada dalil yang syar'i. Menolak hukum yang berlandaskan dalil yang syar'i, tentunya ini adalah sebuah kesesatan yang sangat nyata. Dalam pandangan ulama aswaja, khilafah atau imamah itu menduduki posisi yang sangat penting dan urgent. Tak seorang pun dari kaum muslim boleh menolaknya, menyelisih atau memusuhinya, siapapun yang menyampaikannya. Mau dari Hizbut Tahrir, mau tidak dari Hizbut Tahrir, maka khilafah ini adalah ajaran Islam. Jangan sampai menyelisihinya. Misalnya dengan alasan membahayakan NKRI, sesungguhnya telah menjatuhkan orang ini dalam kesesatan yang nyata. Saudaraku sekalian, inilah pentingnya eksistensi khilafah. Eksistensi khilafah adalah penting sebagai penjamin pelaksanaan syariah Islam dan kafah.
Dan pelaksanaan syariah Islam yang kafah adalah penjamin sistem yang adil, sistem yang akan memberikan pelayanan pada rakyat dengan sesungguh-sungguhnya, bukan melayani oligarki dan para pemilik modal. Disinilah tepat apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, ad-dinu usun, wa sultanu harisun, wa mala ussalahu famahdumun, wa mala harisalahu fadai'un. Agama itu, ad-din itu adalah asas. Agama Islam itu asas. Sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Kekuasaan tanpa asas akan binasa. Sedangkan agama tanpa penjaga akan lenyap. Oleh karena itu sahabatku sekalian, sistem yang sekarang ini sudah sistem yang rusak. Kekuasaannya pun kekuasaan yang rusak. Kapitalisme yang dibangun, sekularisme yang dibangun. Saatnya untuk tidak tanggalkan rezim dan sistem yang demikian rupa. Waktunya tegakkan syariah dalam naungan khilafah. Semoga Allah selalu melindungi kita. Saya Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.